Nona, Anda mabuk. Tolong aku. Aku menolongmu apa? Para penonton sekalian, sekarang yang Anda saksikan adalah pagi hari di zona ekonomi khusus Kota Cahaya. Zona ekonomi khusus. Kota Cahaya. Sayang, jangan menangis ya. Ternyata Bimaku sayang juga ingin pergi ke Kota Cahaya, ya. Wah, gedungnya tinggi sekali. Mama, apa nanti Mama akan bekerja di sini? Mama masih ada wawancara terakhir nih. Bima, beri semangat Mama dong. Mama, jangan gugup. Penuh percaya diri paling bersinar. Tenang dan bijak dalam menjawab. Sukses ada di depan mata. Semangat. 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 Selamat datang, Tuan Besar Yusuf dan Pak Aditya yang telah sudi datang ke grup untuk memberikan arahan. Di mana Tuan Besar? Nona, Anda dari departemen mana? Kulitnya merona. Dengan darah yang cukup, pasti adalah tipe wanita yang mudah hamil. Berapa usiamu? Tinggal di mana? Sudah punya pacar? Jika Anda belum punya pacar. Kebetulan sekali, ini anakku, cobalah dengannya, dia sangat baik loh. Lepaskan aku. Aku berniat mencarikan seorang istri yang mudah hamil. Kalau tidak, ilmu pengobatan keluarga Nugraha benar-benar akan terputus di tanganmu, dasar bocah. Ayah, sekarang sudah zaman modern, jangan terus-terusan bicara soal ilmu pengobatan keluarga, dong. Meskipun keluarga Nugraha adalah keluarga tabib turun-temurun selama ratusan tahun, tapi anak cucu tidak bisa semuanya belajar kedokteran, kan? Bagaimanapun, nanti anakku, dia mau belajar apa saja, terserah. Dasar kamu, Aditya Nugraha, kamu sendiri tidak punya ambisi. Pergi ke luar negeri belajar menjahit. Itu masih bisa dimaafkan. Sekarang kembali ke sini, mau mengacaukan cucuku. Aku bertahu kamu ya. Apapun caranya. Pokoknya tahun ini, aku harus punya cucu. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, akan kupenggal kepalamu, dan kutendang seperti bola. Ini, bola. Kakek, maafkan aku. Aditya, cepat lihat. Anak ini, saat kamu kecil, benar-benar mirip sekali. Ini cucuku. Ayah, kamu sudah gila ingin cucu, ya? Aku bahkan tidak punya pasangan. Dari mana datangnya anak? Dia sangat mirip denganmu. Ini pasti anakmu. Gatal sekali. Kukuku, jangan lari. Cukup, ayah, jangan mengigau di sini. Tunggu. Rumah sakit Kota Cahaya kita sepertinya telah mengadopsi teknologi baru yang bisa mendeteksi hubungan anak dan orang tua. Namanya apa ya? Dan, maksudmu telur, yang benar itu DNA. Peduli amat namanya apa. Asalkan membuktikan itu anakmu, itu sudah cukup. Bawa 2 helai rambut ini untuk melakukan tes itu. Apa itu? Tes DNA. Ini menyangkut telur keluarga Nugraha. Maksudku, ini menyangkut penerus keluarga Nugraha. Harus sangat hati-hati ya, cepat pergi. Baik. Ilmu pengobatan keluarga Nugraha kita. Akhirnya ada penerusnya. Nona Susan. Selamat bergabung dengan grup Sentosa. Saya tidak tahu apakah soal gaji, Anda masih punya permintaan? Tidak. Soal gaji dan lain-lain sebenarnya tidak penting. Yang utama adalah saya sangat menghargai nilai-nilai perusahaan grup Sentosa. Kalau begitu, tidak ada masalah. Besok ingatlah untuk datang kerja tepat waktu. Baik, Pak Rahman. Kaya Raya. Bima, hati-hati jangan lari-lari sembarangan. Mama, steak ini enak tapi tidak matang sempurna. Bagian dalamnya masih mentah. Bima,
Makan makanan berat. Nanti kalau kamu ingin makan, Mama akan membawamu ke sini setiap bulan. Kalau begitu, aku masih lebih suka bubur ubi jalar buatan Mama. Bye, Ma. Mama sekarang sudah menghasilkan uang, punya pekerjaan baru. Nanti kamu mau makan apa? Mama sudah bisa membelikannya. Mama, kita benar-benar tidak perlu datang setiap bulan. Aku merasa bisa minum bubur ubi jalar buatan Mama. Sudah cukup bahagia. Bimaku sayang sudah besar. Mama akan membawamu bermain bola. Ayo, pergi ke taman bermain bola. Pelen-pelen. Bocah sialan ini tidak punya mata, ya? Susan Wulandari. Anak siapa sih ini? Tidak punya sopan santun sama sekali. Oh, ternyata anak haram Susan. Kenapa? Bukannya kamu harusnya tetap di desa untuk memperbaiki diri, malah datang ke kota menggoda pria? Oh, ternyata Maya. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. Kamu bahkan sudah punya anak. Astaga. Lihatlah ekspresi senyummu ini. Persis seperti dirimu dulu. Susan, kau. Dulu kaulah wanita murahan. Aku melaporkanmu ke atasan. Itu untuk membasmi kejahatan. Salahku sendiri yang dulu buta, sampai salah menganggapmu sahabat. Kalau tidak, mana mungkin kau punya kesempatan merebut posisiku. Aku jadi ketua tim. Itu karena kemampuanku sendiri. Tidak sepertimu yang hanya tahu naik jabatan lewat jalur ranjang. Kenapa kau tertawa? Aku menertawakan orang yang begitu carry muka. Tapi kemampuanmu bermuka dua itu memang hebat. Aku malas berurusan dengan perempuan gila sepertimu. Hanya buang-buang waktu. Minggir. Apa aku mengizinkanmu pergi? Susan, kau mau apa lagi? Aku bisa saja tidak ambil pusing denganmu. Tapi kau tadi membuat anakku takut. Kau harus minta maaf padanya. Kamu tidak pantas menyuruhku minta maaf. Lihat saja kelakuanmu sendiri. Dasar wanita murahan dari desa. Kau berani berteriak-teriak padaku? Kau boleh pergi. Susan. Kau. Kalau bukan karena aku buru-buru ingin menemui Kak Aditya, akan kuberi kau pelajaran. Pak Fandi. Sudah ada hasilnya? Baiklah, aku tahu. Sudah kututup. Ayah. Sudah kuduga. Kau terobsesi ingin punya cucu, ya? Hahaha, dasar bocah tengik. Keluarga Nugraha punya cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Ayah ngomong apa, sih? Tadi Pak Fandi menelepon. Laporan tes DNA. Cocok sepenuhnya. Tuhan Maha Adil. Garis keturunan keluarga Nugraha. Akhirnya punya pewaris. Anak. Jengga. Kau harus bawa pulang cucuku. Jangan sampai dia menderita lagi. Ayah. Aku akan mencarinya sekarang. Cepatlah. Mama hari pertama kerja. Tidak boleh terlambat ya. Mama, aku sakit di sini. Sakit di mana? Di sini. Di sini? Bima. Dari hasil ronsen. Anakmu patah tulang rusuk. Pada tulang Rizik. Anda tidak perlu khawatir. Untuk saat ini, kondisinya tidak terlalu serius. Dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari observasi. Jika tidak ada masalah, Anda bisa pulang untuk beristirahat. Silakan bayar biayanya. Rp1.200.000. Benar. Gaji 1 bulanku hanya Rp800.000. Bima pasti takut aku khawatir. Makanya dia menahannya dan tidak bilang. Aku benar-benar ibu yang cerok. Tidak menyadari ini. Ibu tunggal mengurus anak memang tidak mudah. Tapi Anda tidak perlu khawatir.
Mau minta gaji di muka? Bukan masalah besar. Peraturan perusahaan kami masih sangat manusiawi. Maafkan saya, Pak Rahmat. Hari pertama kerja sudah merepotkan Anda. Jangan bicara soal itu dulu. Di depan sana adalah tempat kerja kalian. Ayo, saya akan mengantarmu bertemu manajer departemen desainmu. Kak Aditya paling suka minum kopi. Kopi yang kubuat dengan sepenuh hati. Dia pasti akan menyukainya. Manajer Maya. Ini adalah desainer baru perusahaan. Susan Wulandari. Seperti Anda dan Pak Adit. Dia juga peserta program kerja desa. Kalau begitu, kalian bicaralah dulu. Demi Baima, aku akan menahan diri sebentar dulu. Mohon bantuannya. Jangan pakai taktik itu pada perusahaan tidak menyambutmu. Cepat pergi dari sini. Maya sorry. Aku diterima melalui rekrutmen di grup Sentosa. Kurasa Anda tidak punya hak untuk mengusirku kan? Itu karena mereka tidak tahu latar belakangmu. Mereka salah menilai. Jika mereka tahu kamu berkelakuan buruk dan melahirkan anak haram, apa kamu pikir kamu masih bisa masuk ke sini? Sadar diri sedikit, pergi sendiri daripada aku menyuruh satpam mengusirmu. Selamat datang, Pak Aditya. Kak Aditya, kenapa kamu datang? Ini adalah kopi yang khusus. Kubuatkan untukmu, kopi favoritmu. Jadi ini Pak Aditya? Aku seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Mata itu kenapa begitu familiar? Kak Aditya. Dia ini moralnya memang buruk. Dulu, saat program kerja desa, dia sudah berhubungan terlarang dan bahkan melahirkan anak haram. Jangan sampai orang seperti dia masuk ke perusahaan kita. Pak Bos, tentang ini, saya bisa jelaskan pada Anda. Jelaskan apa lagi? Bahkan kalau Kak Aditya tidak peduli soal moralnya, kamu juga tidak akan kompeten untuk pekerjaan ini. Grup Sentosa kami melayani klien-klien merek besar. Membutuhkan kesiagaan 24 jam sehari. Kamu punya anak, bagaimana bisa kompeten? Justru karena saya punya anak, maka saya akan bekerja lebih keras lagi. Ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Kak Aditya, jangan dengarkan omong kosongnya. Cepat usir. Kamu punya anak? Ayah, anakku sudah 5 tahun, seorang laki-laki. Karena manajer Maya tidak mau menerimamu. Memang tidak perlu lagi kamu masuk departemen desain. Tapi aku kebetulan butuh asisten desain. Apa kamu mau? Saya? Tentu saja saya mau. Bagaimana bisa Kak Aditya menjadikannya asisten desain? Bicara soal kualifikasi, penampilan, maupun kecocokan, banyak yang lebih baik darinya. Menjadikanku juga bisa. Pekerjaan mengantar kopi begini, biar aku saja yang melakukannya nanti. Wow, bagaimana bisa Kak Aditya menjadikan wanita punya anak sebagai asisten? Kamu tidak tahu ya, Pak Aditya kita punya anak, dan Susan punya banyak pengalaman mengasuh anak. Pak Aditya sedang meminta nasihat darinya. Apa? Kak Aditya punya anak? Kenapa? Kamu juga punya? Apa sih? Sebenarnya, bagaimana rasanya wanita membesarkan anak? Sangat berat, meski sangat sibuk, tapi juga sangat bahagia. Tidak peduli apa yang terjadi, setiap kali aku teringat wajah Bimaku yang tampan sekali itu, aku langsung merasa penuh energi, merasa semua yang kulakukan sepadan. Lihat, maaf, kakek. Kalau begitu, anakku pasti lebih menonjol daripada anakmu. Bagaimana mungkin? Siapa yang bisa menyaingi semangat Bimaku? Karena kamu adalah Pak Bos, kali ini aku beri kamu keringanan soal upah. Bagaimana rupa anakmu? Aku kebetulan punya fotonya. Aku kebetulan punya fotonya. Ayah, apa yang ayah lakukan? Cepat, tolong pegang ini. Aku hampir mati kelelahan. Barang-barang ini, dan yang di luar sana, semuanya adalah hadiah yang kusiapkan untuk cucu kesayanganku. Sekarang di rumah sudah tidak muat lagi. Aku lihat apa bisa diletakkan di sini. Aku beli villa lagi, khusus untuk cucuku, untuk menyimpan hadiah dan camilan. Ayah, anak tidak boleh dimanja seperti ini saat membesarkannya. Kyukiku, aku harus memanjakannya. Kalau tidak nanti, dia tidak akan paling dekat denganku. Halo. APA. Ambilkan semuanya untukku. Ambilkan semuanya. Tentu saja, setiap model 1 buah. Kalau tidak nanti cucuku, kalau bosan bagaimana? Bimaku bahkan belum pernah makan permen kapas.
Tapi tuan muda kecil ini bisa memiliki begitu banyak yang belum pernah kulihat, camilan dan mainan. Entah berapa tahun lagi aku harus berjuang, baru bisa memberikan kehidupan seperti ini pada Bima. Aku tidak bicara denganmu lagi. Pergi, ambil lagi sana. Ayah. Itu anakku. Bagaimana mungkin paling dekat dengan ayah? Asisten Susan. Ada satu pekerjaan yang perlu kamu tangani. Ini ruang desain pribadiku. Betul, ini beberapa gambar desainku. Coba lihat. Ini semua kamu yang desain? Ayah. Dan ini juga, ini adalah beberapa baju yang kudesain untuk anakku. Coba lihat. Baju sebanyak ini. Apa tuan muda kecil bisa memakainya semua? Tentu saja. Pakaian ini kalau diraba. Ada masalah? Tidak ada. Yang Pak Bos desain, bagaimana mungkin ada masalah? Susan, katakan yang sebenarnya padaku. Pak Bos. Sejujurnya, mungkin agak sulit diucapkan. Aku, seorang desainer yang baru kembali dari luar negeri, juga presiden direktur grup Sentosa yang terhormat. Menurutmu aku tidak akan mendengarkan pendapat seorang karyawan? Kalau begitu, saya akan bicara. Bicaralah, bicara. Desain jumpsuit ini akan sangat mengganggu anak-anak kecil saat berjongkok dan bermain. Lagi pula, anak-anak di usia ini sangat mudah sakit perut, ketelet juga akan tidak praktis. Sebaiknya bisa diubah menjadi 2 potong terpisah, bagian pinggang menggunakan karet elastis, sehingga akan lebih fleksibel. Baju yang ini, desain dan bahannya sebenarnya lumayan bagus. Tapi kancingnya agak terlalu keras. Saat anak-anak tidur, sangat mudah membuat mereka tidak nyaman. Sebaiknya diganti dengan kancing kain, agar rasa aman dan nyaman. Akan meningkat jaw. Yang ini, pasti bagus, kan? Ini sebenarnya sekar keseluruhan bagus. Hanya saja jika ditambahkan 2 saku lagi, itu akan lebih baik. Bukan. Apa kamu tidak merasa menambahkan 2 saku akan memengaruhi estetika keseluruhannya? Jangan salah, meskipun hanya 2 saku ini, tapi bagi anak-anak kecil, ini sangat efektif. Anak-anak di usia ini paling suka membuat sesuatu dengan tangan mereka sendiri. Jadi, 2 saku ini adalah kotak harta karun terbaik mereka. Asisten Susan. Tidak kusangka konsep desainmu sebegitu kuatnya ya. Kamu belajar dari mana? Sebenarnya tidak sekuat itu. Hanya saja saya punya sedikit lebih banyak pengalaman mengasuh anak. Aku kan tidak mungkin bilang pada Pak Aditya kalau pengalaman ini kudapat dari mengasuh anak di desa. Sepertinya aku tidak salah pilih orang. Mulai sekarang, desain baju anakku kuserahkan padamu. Ini. Sepertinya ini kurang pantas. Bagaimanapun juga, aku hanya. Ada bonus. Tidak masalah. Aku jamin akan menyelesaikan tugas. Baik, sudah larut. Pulang dan istirahatlah. Terima kasih, Pak Bos. ITU. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Aku harus ke rumah sakit. Kamu mau apa ke rumah sakit? Tulong Rizkan Akapada. Dia masih dirawat di rumah sakit. Apa kamu bisa merawatnya sendirian? Walaupun tidak sanggup, aku harus tetap merawatnya. Tapi Pak Bos, jangan khawatir. Aku tidak akan menelantarkan pekerjaanku. Bukan itu maksudku. Maksudku, setelah anakmu keluar dari rumah sakit, kamu bawa dia ke kantor. Dengan begitu, akan lebih mudah bagimu untuk merawatnya. Ini. Sepertinya itu kurang pantas. Apa yang tidak baik? Kebetulan aku juga bisa berlatih cara bergaul dengan anak kecil. Terima kasih, Pak Bos. Baiklah, pergilah. Cepat ke... Sudah kubilang, anakku yang paling tampan sedunia. Mamaku yang paling cantik sedunia.
Aku anak mama, tentu saja aku tampan. Pantas saja mulut Bima manis sekali, seperti dibesarkan dengan permen saja. Mama harus pergi bekerja sebentar lagi. Kamu tunggu di sini baik-baik sendirian, ya? Jangan khawatir, Mama. Aku mau jadi model untuk cari uang, membantu Mama membeli makanan enak. Aku pasti tidak akan berkeliaran. Bima pintar sekali. Kalau begitu, kamu tunggu di sini sendiri, ya? Sayang Mama. Mama pergi sekarang, ya? Dadah. Dadah. Namamu Bima, iya, sedang membaca buku? Tante, aku pernah lihat Tante, kan? Bukankah Tante teman Mama? Betul, betul, betul. Tante adalah sahabat Mama. Tante punya baju di sini. Kamu coba, suka tidak? Aku tahu, Mama yang menyuruhku coba, kan? Dia bilang aku bisa jadi model. Ya, Mama yang menyuruhmu coba. Susan, gambarmu sangat bagus, lebih profesional dariku, benar-benar membuat iri. Kak Susan benar-benar hebat, kalau Pak Aditya tahu, kamu melakukan semua pekerjaan kamu, dia pasti akan memecat kamu. Mana mungkin? Ini semua karena inspirasi dari kalian. Kalau tidak ada kalian, aku juga tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Kak Susan, kamu terlalu rendah hati. Mama, dadaku sakit. Dadanya sakit? Sini Mama lihat. Kamu kenapa? Aku juga tidak tahu, tubuhku gatal dan sakit. Anak ini alergi, ya? Apa kamu makan sesuatu? Tidak. Bajamar ini. Susan Wulandari. Ini kantor, bukan taman kanak-kanak. Kamu membuat keributan seperti ini. Bagaimana kami bisa bekerja? Ayo pergi, Bima. Kita ke rumah sakit. Susan Wulandari, kamu tidak akan pulang lebih awal lagi, kan? Kemarin kamu pulang lebih awal untuk menjemput anak. Apa kamu mau mengambil cuti lagi? Kalau kamu mau mengurus anak, urus saja di rumah baik-baik. Kenapa harus pura-pura jadi wanita karir? Maya sorry. Anakku alergi. Aku tidak punya waktu berdebat denganmu di sini. Tolong menyingkir. Mau pergi? Ya, aku akan memberitahu hari nanti. Kalau kamu mangkir kerja. Jangan keterlaluan. Jika terjadi sesuatu pada anak, aku tidak akan melepaskanmu. Hanya anak haram saja, anak haram. Hanya anak haram saja, anak haram. Kamu masih keras kepala? Diam. Kamu tidak boleh mengatakan dua kata itu. Kalau tidak, aku akan merobek mulutmu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau dia bukan anak haram, siapa ayahnya? Benar juga. Belum pernah melihat ayahnya. Apakah putraku sudah ditemukan? Belum, tapi paling lama 2 hari lagi. Dia pasti akan ditemukan. Anak asisten Susan datang ke kantor. Sudah tiba sejak pagi. Baiklah, ayo kita lihat. Kalian semua sudah lihat, kan? Sudah kubilang wanita ini kehidupan pribadinya tidak bermoral, suka berhubungan terlarang. Sekarang bahkan ayah biologis anaknya juga tidak tahu siapa. Orang seperti ini di kantor hanya akan merusak nama baik perusahaan. Apa kalian mau bekerja bersama orang seperti ini? Susan, aku tidak menyangka kamu orangnya seperti ini. Kak Susan, aku tidak menyangka pemikiranmu semodern ini. Bahkan kami yang sekolah di luar negeri tidak bisa dibandingkan denganmu. Astaga, lihat anak ini. Seluruh tubuhnya bentol-bentol, mengerikan. Jangan-jangan ini turunan penyakit ayahnya? Tolong jangan menulari kami. Anakku sebelumnya hanya alergi. Lagi pula, dia datang ke kantor. Atas izin Pak Aditya. Dia hanya datang untuk menjadi model baju anak untuk tuan muda. Tidak mungkin. Siapa tuan muda itu? Dia cuma anak haram. Bagaimana bisa dia menjadi model untuk tuan muda? Sudah kubilang, kamu tidak boleh mengatakan dua kata itu. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Susan Wulandari, jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu. Kamu dengar Kak Aditya sedang mencari putranya. Lalu kamu membawa putramu berkeliaran di kantor. Siapa yang tidak tahu niat licikmu itu? Apa kamu benar-benar ingin memberikan putramu kepada Pak Aditya untuk dijadikan tuan muda? Tidak mungkin.
Dia putraku, bagaimana mungkin aku memberikannya kepada orang lain? Jangan bicara seolah kamu suci. Kamu bahkan bisa memberikan tubuhmu pada orang lain. Apalagi yang tidak bisa kamu berikan? Maya sorry, kamu pikir dengan mengusirku, kamu bisa mendapatkan Pak Aditya? Jangan bermimpi di siang bolong. Siapa yang memberinya keberanian berbicara padaku seperti itu? Kamu tidak boleh menggertak mamaku. Dasar anak haram. Mama, Mama, Maya Sari, Mama, Mama. Mama, Bima. Bima, jangan takut ya. Berikan kuncinya padaku. Mama. Susan Wulandari, kamu merusak properti perusahaan. Harus ganti rugi sesuai harga. Mama, selamatkan aku. Aku takut, tangkap dia untukku. Mama. Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku mohon pada kalian, tolong bantu selamatkan putraku. Mama, selamatkan aku. Lepaskan aku. Mama, selamatkan aku. Jangan bergerak. Berikan kuncinya padaku. Jangan dilempar. Berikan kuncinya padaku. Mau, ya, kamu berlutut pada dan bersujud 100 kali, serta berjanji, tidak akan pernah muncul di hadapanku lagi, maka aku akan memberikannya padamu. Lepaskan aku. Kalau aku melemparnya dari sini, kamu turun, setidaknya butuh 5 menit, kan? Di gudang, ada banyak kain anak haramu itu. Bisakah dia bertahan selama 5 menit? Atau kamu bisa langsung melompat dari sini? Siapa kamu masih bisa bertemu dengannya? Aku mohon pada kalian, bisakah kalian menyelamatkan putraku? Bisakah kalian menyelamatkan putraku? Aku mohon pada kalian, kamu berlutut pada dan bersujud 100 kali. Maka aku akan memberikannya padamu. Sedang apa ini? Ada apa ini? Pak Bas. Kumohon selamatkan putraku, mohon ya, aku mohon pada. Tolong selamatkan dia. Bima, ada apa denganmu? Bima. Apa dia alergi? Aku punya obat alergi. Fandi. Ini obat mujarab. Sebentar lagi dia akan baik-baik saja, tidak apa-apa. Kita ke rumah sakit dulu. Berlebihan sekali, terlalu berlebihan seperti itu. Hanya anak haram kecil. Tidak tahu apakah dia pura-pura. Banyak sekali dramanya. Siapa yang kau sebut anak haram? Aku tidak akan membiarkanmu menindas anakku. Aku tidak akan membiarkanmu menguncinya. Susan, apa kau sudah gila? Percaya atau tidak? Aku akan membunuh anakmu. Aku peringatkan kau. Jangan coba-coba lagi menguji kesabaranku. Demi anak, aku bisa melakukan apa saja. Dan lagi, kalau sampai anak terjadi apa-apa, aku pasti akan menyeretmu ikut mati bersamaku. Kak Aditya, wanita ini menganggap perusahaan ini rumahnya, membawa anak ke kantor. Aku hanya ingin mendidik anaknya. Dia malah berani memukulku. Kau harus membelaku. Aku yang menyuruhnya membawa anak ke sini. Apa kau juga ingin mendidikku? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk perusahaan. Anak ini terlalu berisik, membuat semua orang tidak bisa bekerja. Benar, kan? Kau bicara omong kosong. Bima jelas-jelas ada di area istirahat. Dia selalu tenang. Dia mencariku karena alergi. Apa hebatnya alergi? Itu semua hanya alasan. Alergi? Tiba-tiba kenapa bisa alergi? Aku juga tidak tahu. Pak Aditya,
Mungkin anak kecil itu tidak sengaja menyentuh ini, kain sisa beracun yang belum diolah. Tidak benar. Bima sudah alergi sebelum masuk ke sana. Mama, aku sepertinya alergi setelah mencoba baju yang kau berikan padaku. Siapa yang menyuruhmu mencoba baju itu? Dia. Jangan bicara sembarangan, bocah ingusan. Aku tidak pernah melihatmu sama sekali. Maya sorry. Aku lihat kau jelas-jelas panik karena merasa bersalah. Jangan sembarangan memfitnahku, kau punya bukti. Ibumu yang menyuruhmu mencobanya. Maya sorry. Apa lagi yang bisa kau katakan? Kak Aditya, bukankah kau yang menyuruhnya untuk menjadi model? Apa salahnya aku menyuruhnya mencoba baju? Siapa yang tahu dia akan alergi? Jangan menganggap semua orang bodoh. Maya Sari. Kau seharusnya tahu, aku paling membenci orang yang berkelakuan buruk. Mulai hari ini, kau dipecat dari perusahaan. Kak Aditya, kau memecatku demi wanita itu? Perusahaan punya peraturannya sendiri, tidak ada yang diizinkan bertindak sembarangan. Dan kalian semua, bukan hanya tidak menghentikannya, malah ikut-ikutan, sampai nyaris membahayakan nyawa semua orang. Gaji dipotong 3 bulan. Kak Aditya, jangan usir aku, kakakku itu, sahabat terbaikmu. Mama, dadaku sakit. Dadaku sakit? Ayo, Mama bawa kau ke rumah sakit. Fandi, siapkan mobil. Baik. Ini sudah jam berapa? Kyukiku, kenapa belum datang main bola? Ini semua sia-sia. Tuan besar, bola tidak bisa jatuh dari langit begitu saja. Menunggumu seperti ini juga bukan solusi. Kalau begitu, kau carikan aku solusi. Orang yang disuruh mencari, sudah berapa lama, belum juga ketemu. Kakek, coba ini. Anak ini manis sekali ya. Lihat, orang lain punya cucu yang memanggilnya kakek. Di mana cucuku? Anda dan tuan muda itu hanya bertemu sekali. Bahkan jika bertemu sekarang, belum tentu Anda bisa mengenalinya. Siapa bilang aku tidak kenal? Itu cucuku. Bahkan jika dia bengkak seperti kepala babi, aku tetap bisa mengenalinya. Hei, Lehate, anak ini kasihan sekali. Kenapa bengkak seperti kepala babi? Nona Susan, tunggu sebentar. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Pak Fandi. Ada apa ini? Pak Tua Yusuf, itu anak karyawan kami. Baru saja terjadi kecelakaan kecil. Pak Aditya menyuruhku mengantarnya ke rumah sakit. Lukanya cukup parah ya. Cepat pergi. Aditya Nugraha ini sangat peduli pada anak karyawan. Aku belum pernah melihat dia sepeduli ini mencari anaknya sendiri. Tuan muda sudah menyuruh orang untuk mencari. Tuan besar tidak perlu khawatir. Pasti akan ketemu. Tidak bisa. Kau ikut aku ke atas. Aku ingin lihat apakah bocah tengik ini serius mencari Kyukiku. Ayo. Kalian berdua pergi bersihkan semua zat berbahaya di gudang. Ingat, gunakan alat pelindung diri. Pergi sana. Aditya Nugraha. Apa yang kau lakukan? Boka Tenjik. Kenapa tidak mencari Kukuku? Ayah, kenapa kemari? Aku datang untuk mengawasimu. Mencari Kyukiku. Ayah pulang dulu saja. Ada insiden dengan karyawan perusahaan. Aku harus pergi ke rumah sakit. Anak karyawan? Apa hubungannya denganmu jika ada insiden? Dia bukan anak. Aku pergi ke rumah sakit dulu. Ayah tunggu di sini sebentar. Kau. Jika kau tidak menemukan cucuku, jangan panggil aku ayah. Bocah tengik ini. Sepertinya aku harus mencarinya sendiri. Kenapa anak lain begitu lahir, sudah jadi tuan muda? Sementara Bima, bahkan biaya pengobatan pun tidak mampu dibayar. Ternyata dia anak asisten Susan. Asisten Susan. Pak Bos. Kenapa Anda datang kemari? Aku kebetulan ada urusan di sini. Wajah anakmu sudah tidak bengkak lagi. Terima kasih Pak Bos atas obat mujarabnya. Kau sudah bekerja keras. Aku beri kau libur 3 hari. Temani Bima baik-baik.
Permisi, tolong menyingkir sebentar. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Bos. Apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Kau datang di waktu yang sangat tepat. Cinta itu harus diungkapkan dengan lantang. Kalau dulu mama tidak cukup berani, tidak mungkin bisa melahirkan. Aku yang menggemaskan ini. Benar kan, Tante? Betul, Bima bicara sangat benar. Kalian bicara apa? Anakmu sedang memujimu. Anak yang sangat disayangi, sayangnya dia akan sangat menderita. Tulang dada Bima, karena cedera berulang, menyebabkan dislokasi parah. Kami perlu melakukan operasi untuk reposisi. Tapi operasi ini sangat sulit. Jika sedikit saja salah, bisa menyebabkan kelumpuhan seumur hidup. Pak Direktur, rumah sakit Anda adalah rumah sakit ortopedi terbaik sekota. Anda pasti punya cara untuk menyembuhkan Bima. Maaf, operasi yang sangat sulit ini, rumah sakit kami memang tidak sanggup. Saya khawatir sangat sulit mencari ahli yang bisa melakukan operasi seperti ini di seluruh negeri. Lalu bagaimana? Bima masih sangat kecil. Jangan khawatir dulu, saya teringat pada seseorang. Mungkin dia bisa menyembuhkan Bima. Saya Pak, di mana dia? Dia adalah mantan direktur kami. Sekarang dia sudah pensiun di rumah. Hanya saja, akhir-akhir ini suasana hatinya kurang baik. Cucunya hilang. Dia terus mencari cucunya. Rumah sakit kami pernah mengundangnya beberapa kali untuk memberikan ceramah. Tapi dia menolaknya. Apakah dia bisa diundang? Itu tergantung takdirmu. Bisakah Anda tolong berikan alamatnya kepada saya? Saya akan segera menemuinya. Baik. Terima kasih, Pak Direktur. Bima, Mama akan segera menemui mantan direktur untuk mengobatimu. Kau tunggu saja baik-baik di rumah sakit, ya? Aku juga mau ikut dengan mama. Tidak bisa, kau masih sakit. Bagaimana kalau terluka lagi? Mama, bukankah mama bilang kakek direktur suka anak-anak? Kalau aku sendiri yang meminta kakek pasti akan luluh. Pasti mau mengobatiku. Bima benar. Mantan direktur kami memang suka anak-anak. Begitu dia melihat Bima, anak yang pintar dan manis ini, dia pasti akan mengobati Bima. Kalau begitu baiklah. Tapi Bima, alerginya baru sembuh. Tidak boleh kena angin. Kita pakai masker saat keluar, ya? Baik. Ini villa pribadi. Kalian mencari siapa? Halo, maaf, apakah ini kediaman Pak Yusuf? Kami datang untuk berobat. Tuan kami sekarang sudah bukan direktur lagi dan tidak akan mengobati orang. Silakan kembali. Kak Aditya paling patuh pada Paman Yusuf jika dia dibujuk baik-baik. Kak Aditya pasti akan setuju. Aku kembali bekerja. Anak pada tulang Rizak, dokter di rumah sakit bilang, hanya mantan direktur Yusuf yang bisa mengobati. Tolong mas, berbaik hatilah, sampaikan sebentar ke dalam. Susan. Sebaiknya kau menyerah saja. Susan. Sebaiknya kau menyerah saja. Kau bahkan membawa anak haram yang sakit ke sini untuk mengibah. Paman Yusuf tidak mungkin mengobatimu. Kenapa kau lagi? Kenapa kau datang lagi? Tentu saja aku datang menjenguk Paman Yusuf. Keluarga kami adalah teman keluarga turun-temurun. Kau percaya tidak? Cukup satu patah kata dariku. Paman Yusuf tidak akan mungkin mengobatimu. Mau apa kau? Aku tidak mau bertengkar denganmu hari ini. Aku datang untuk berobat. Tolong menyingkir. Aku beritahu kau. Selama ada aku di sini hari ini, kau tidak akan pernah bisa bertemu Paman Yusuf. Sampah. Mereka semua memang sampah. Selain menemukan cucuku bernama Bima, mereka tidak menemukan apa-apa lagi. Apakah kalian benar-benar serius mencari cucuku? Tuan, jangan marah-marah. Jaga kesehatan Anda. Coba Anda pikir, kalau tuan muda kecil benar-benar ditemukan. Lalu Anda malah jatuh sakit. Tuan muda kecil itu, bukankah akan diurus oleh tuan muda Aditya? Tidak bisa. Cucuku, bagaimana bisa dia su ayahnya? Tidak, aku akan mencari sendiri. Direktur Yusuf. Aku ingin bertemu Direktur Yusuf. Siapa yang berteriak di luar? Mungkin ada yang mencari Anda untuk berobat lagi. Lihatlah, lihatlah.
Aku sudah pensiun, tapi masih banyak pasien yang membutuhkanku. Katakan, kalau pengobatan tradisional tidak diwariskan, apa bisa? Pak Tono, cepat pergi lihat ada apa. Baik, Tuan. Di mana cucuku? Aku dibesarkan oleh Paman Yusuf. Maksudku juga maksudnya. Kau tidak segera pergi, aku bisa minta keamanan mengusirmu. Anakku jadi begini hari ini, semua karena ulahmu. Jangan keterlaluan. Kau mau mencari masalah lagi, ibu yang tidak bermoral. Ditambah anak haram yang sakit. Entah siapa yang memberimu keberanian untuk hidup sampai sekarang. Kau sendiri sebaik apa? Sampai sekarang kau bahkan tidak punya pekerjaan. Bagaimana kalau aku carikan pekerjaan untukmu daripada kau menganggur di sini dan mengganggu orang sembarangan? Kau pikir aku butuh gaji sekecil itu? Kalau bukan karena Kak Aditya, aku malas bekerja. Kau pikir aku sepertimu, harus bekerja untuk mencari uang? Aku dan kau sama sekali bukan dari dunia yang sama. Jadi, masalah hari ini tidak akan selesai? Benar, kau tidak akan pernah bertemu Paman Yusuf hari ini. Menyerahlah saja. Benar. Sakit. Lepaskan aku. Kau tahu rasa sakit? Lalu kenapa kau tidak sadar bahwa anakku juga kesakitan? Aku Susan Wulandari tidak pernah mencari masalah. Tapi aku juga tidak takut masalah. Kalaukah hari ini bersikeras membuat keributan di sini, aku akan meladenimu sampai akhir. Lepaskan aku, wanita gila. Apa yang kalian lakukan? Berani-beraninya membuat keributan di sini. Pak. Wanita gila ini mengacau, bersikeras meminta Paman Yusuf mengobatinya. Aku menyuruhnya jangan mengganggu Paman Yusuf, tapi dia malah menyerang. Aku baru saja akan mengusirnya. Hello, anak kepada tulong Rizak. Dokter di rumah sakit bilang, hanya mantan Direktur Yusuf yang bisa menyembuhkan. Aku sungguh tidak punya pilihan lain, makanya aku datang menemuinya. Paman Yusuf. Kenapa harus mengobati anak haram, kecuali dia di kehidupan berikutnya, terlahir di keluarga Nugraha? Kumohon, Pak. Anakku masih sangat kecil. Kalau tidak bisa diobati, hidupnya akan hancur. Anak kecil ini umur berapa? Aku 5 tahun. Kakek terlihat sangat sehat. Anak ini manis sekali. Ternyata, umurnya sama dengan cucu Tuan. Kalau anak kecil ini bertemu Tuan, Tuan mungkin tidak akan cemas lagi. Baik, saya antar kalian masuk. Tidak bisa. Orang ini musuh bebuyutanku. Kalau ada aku, tidak ada dia. Kalau ada dia, tidak ada aku. Itu mudah saja. Kau menyingkir saja. Tuan tidak suka banyak orang. Kalian tunggu saja di sini. Aku akan membawa anak ini masuk dulu. Dengar tidak? Kau disuruh menunggu di sini. Nona Maya, sebaiknya Anda menunggu di luar. Kalau Anda terus begini, Tuan akan marah. Wah, rumahnya besar sekali. Ada banyak makanan ringan dan mainan. Ini Tuan kami yang menyiapkan untuk cucunya. Nanti kau lihat mana yang kau suka. Biar kakek direktur berikan padamu. Tuan, lihat siapa yang datang. Apa itu cucuku? Kenapa Kyukiku terluka seperti ini? Sini, biar kakek lihat. Kakek, maafkan aku. Mama bilang aku alergi. Tidak boleh kena angin. Tuan besar, ini anak yang tadi mencari Anda di depan. Dia ingin berobat. Saya lihat dia cukup menyedihkan. Jadi saya membawanya masuk. Anak sekecil ini menderita begitu banyak. Bagaimana orang tuanya bisa melihat ini? Kakek, ini bukan salah Mama. Ada orang jahat yang melukaiku. Mama bilang, kakek adalah tabib tradisional yang sangat terkenal. Katanya kakek itu punya tangan dewa, bisa membuat orang langsung sembuh. Seperti tabib legendaris yang hidup kembali, bagaikan tabib hebat yang terlahir kembali. Sudah. Kakek tidak semistis yang kau katakan. Tapi karena kamu sudah datang ke kakek, kakek berjanji. Pasti akan menyembuhkan sakitmu. Terima kasih, kakek. Tuan besar, saya baru saja menelepon rumah sakit. Direktur rumah sakit bilang, tulang rusuk anak ini bergeser, perlu dioperasi untuk reposisi. Anak sekecil ini dioperasi. Apa dia sanggup menahannya? Dasar dokter gadungan semua. Pak Tono,
Bawa anak ini ke kamar, aku punya caraku sendiri. Baik. Bagaimana keadaan anakku? Jangan khawatir, Tuan Besar sudah mengobati anak itu. Ini butuh waktu, sebaiknya Anda tidak menunggu di sini. Setelah anak itu selesai diobati, saya akan mengantarnya pulang. Saya sungguh tidak enak hati. Saya belum mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Direktur Yusuf. Saya akan menunggu lebih lama di sini. Tidak apa-apa. Tuan Besar kami tidak akan menemui keluarga pasien secara pribadi. Anda tahu, karena beberapa keluarga pasien, setelah bertemu dokter akan memberikan terima kasih yang berlebihan. Tuan Besar kami tidak suka itu, makanya membuat aturan ini. Biaya pengobatan Bima belum ada kepastian. Daripada menunggu di sini, lebih baik saya pulang dulu untuk membuat beberapa baju lagi. Kalau begitu, saya merepotkan Anda. Kameralah, NAK. Coba gerakkan perlahan. Lihat apakah masih sakit? Tidak sakit lagi, kakek. Terima kasih. Kamu harus hati-hati. Kondisi tubuhmu sekarang tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang sangat berbahaya. Mengerti? Mengerti. Kakek, Anda hebat sekali. Saya tidak menyangka teknik pengobatan tradisional kakek sehebat ini. NAK. Ada banyak hal hebat dari pengobatan tradisional. Andai saja cucuku bisa seperti kamu, alangkah baiknya jika dia juga tertarik pada pengobatan tradisional. Beritahu kakek, siapa namamu? Bima. Bima. Paman. Kamu mengenalnya? Dia. Paman, kenapa paman lupa? Paman yang menggendongku keluar dari gudang. Itu Bima. Ayah, dia anak dari rekan kerjaku di kantor. Tadi sore di kantor, ada sedikit insiden. Kukira tadi cucu kandungku. Senang sia-sia saja. Bima, di mana mamamu? Kenapa kamu sendiri di sini? Mamaku yang membawaku ke sini untuk berobat ke kakek. Aku menyuruh mamanya pulang duluan. Karena ibunya adalah karyawanmu, nanti antarkan saja dia pulang. Ayah. Itu. Bima, ayo pulang. Paman akan mengantarmu pulang. Aditya Nugraha, aku peringatkan kamu. Kalau aku tidak menemukan cucu kandungku lagi, jangan harap aku akan bersikap baik kepadamu. Ayo. Bima, apa kamu tinggal di sini? Ya, di sini. Mama, Bima, datang lagi nanti ya. Mama. Bima. Sudah kembali? Kakek direktur memang tabib dewa. Dengan mudahnya dia menyembuhkanku. Sekarang aku sudah tidak sakit sama sekali. Tenang saja. Terapi tulang tradisional sangat hebat, tidak perlu operasi. Dan tidak akan meninggalkan komplikasi tersembunyi. Pak Bos, Anda yang mengantar Bima pulang? Anda kenal Direktur Yusuf? Ketika aku pergi ke rumah kakek, paman kebetulan melihatku. Kakek awalnya sangat senang, tapi begitu melihat paman, dia langsung tidak senang. Jangan tanyakan pada paman lagi ya. Bima. Kamu berbisik apa dengan mama? Ayo, lihat-lihat. Berbagai merek terkenal dunia, bebas kamu pilih. Jangan lewatkan meski tidak beli. Kak, ayo beli satu. Ini bagus loh, beli satu saja. Jalan. Berapa harganya? Tidak mahal, Rp60.000 satu set. Rp600.000 satu set. Saya ambil semua. Rp600.000 satu set. Saya ambil semua. Mas, ini tidak cocok.
Kalau saya yang pakai, kenapa tidak boleh? Bisakah saya beli semua yang ada di gantunganmu? Bisa, tentu saja bisa. Anda pasti sangat cocok memakainya. Ini terlalu bagus. Andai saja bisa bertemu beberapa pembeli seperti ini lagi, pasti biaya pengobatan Bima bisa terkumpul segera. Capek sekali. Tidak bisa. Demi biaya pengobatan Bima. Aku harus semangat. Aku akan mencari botol-botol lagi. Bukankah itu asisten Susan? Halo, bir pesanan Anda. Berapa banyak pekerjaan yang dia ambil? Kamu sekarang pergi ke rumah sakit bantu dia menjaga anaknya. Baik. Aditya, kenapa baru datang? Duduklah di sini. Lebih baik kamu benar-benar punya urusan penting. Bisakah Maya kembali bekerja di perusahaan? Tolonglah, demi hubungan kita berdua, sebagai saudara selama bertahun-tahun, hargai aku sedikit. Beri dia kesempatan. Bukan aku tidak menghormatimu. Dan bukan aku tidak memberinya kesempatan, tapi dia sudah melanggar berat peraturan perusahaan. Adikmu ini. Dia terlalu sembrono, atur dia baik-baik. Aku sudah tahu kamu akan bilang begitu. Kita minum bersama. Minum 1 gelas. Susan Wulandari. Kamu benar-benar seperti hantu? Sepertinya, jangan-jangan, Kak Aditya memecatmu? Kak Aditya akhirnya menyadari siapa dirimu. Orang sepertimu hanya pantas bekerja di sini. Aku hanya datang untuk pekerjaan sampingan. Tapi aku ingat orang yang dipecat, sepertinya kamu kan? Jangan kira karena aku tidak ada di grup Sentosa. Kamu bisa bertindak semaunya, aku nanti yang akan menjadi tunangan Kak Aditya. Orang sepertimu yang terlahir dari keluarga miskin hanya pantas bekerja di sini. Masih ingin mengincar keluarga Nugraha? Jangan bermimpi di siang bolong. Sebaiknya kamu bujuk dulu Kak Aditya MU itu, baru bicara yang lain. Jangan sampai nanti Semua Usahamu SIA belaka lagi. Sejujurnya, Kak Aditya sebentar lagi akan jadi milikku. Baiklah, tidak apa-apa, aku kembali ke perusahaan dulu. Aditya. Jangan setiap hari hanya memikirkan pekerjaan. Bagaimana bisa mencari istri kalau begitu? Dan bagaimana bisa meneruskan garis keturunan? Lebih baik urusi dirimu sendiri. Urusanku tidak perlu kamu khawatirkan. Kak Aditya, kamu tidak apa-apa? Aku akan membantumu istirahat, ya? Sepertinya Pak Bos masih punya perasaan padanya. Kakakmu yang memberiku obat.
Kak Aditya, kamu kan selalu menginginkan anak? Aku juga bisa memberimu anak laki-laki. Maya, kalau kamu berani berbuat onar lagi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tutup pintunya. Apa kamu baik-baik saja? Aku diberi obat. Tolong aku. Aku diberi obat. Tolong aku. Bima. Dia adalah penolong Bima. Bagaimana aku bisa membalas kebaikannya dengan kejahatan? Tunggu. Bagaimana ini bisa disebut membalas kebaikan dengan kejahatan? Kenapa bibirnya ini tidak pernah bisa kutolak? Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak perlu kamu bertanggung jawab padaku. Kalau begitu, kamu. Ada yang kamu butuhkan? Aku tidak. Tolong bayar biayanya. 2.550.000 rupiah. Aku butuh uang. 2.550.000 rupiah. Angkanya sampai ada recehannya. Ini 40 juta rupiah. Akhirnya ada biaya pemulihan Bima. Terima kasih, Pak Bos. Apa di hatinya? Aku tidak lebih penting dari uang? Direktur Yusuf. Banyak pasien datang karena namamu. Pensiunmu adalah kerugian besar bagi rumah sakit kami. Anda bisa datang untuk memberi ceramah di rumah sakit kali ini. Itu bagus sekali. Semua karena anakku yang tidak berguna itu. Kalau saja dia mendengarkanku dari dulu dan belajar pengobatan tradisional dariku, masa sekarang jadi tidak ada penerus? Sekarang aku hanya bisa berharap pada Kyukiku. Kakek. Kyukiku. Halo, kakek. Kyukiku. Akhirnya aku menemukannya. Dia anak yang baru saja keluar dari rumah sakit hari ini. Patah tulang rusuk. Astaga, ingatanku ini. Kamu kan yang menyembuhkannya. Dia memang kukuku. Aku ingat dia bernama Bima. Bagaimana mungkin dia cucumu? Kalau aku bilang dia, ya dia. Kenapa diam saja? Tolong panggil dia kembali untukku. Mana bisa memanggilnya sekarang? Dia sudah lari jauh. Apa kamu punya alamat rumahnya, nomor telepon, pager, nomor fax? Beri aku semua cara menghubunginya. Bima. Aku akhirnya bisa melanjutkan bermain bola. Bima, sini. Bima, kamu hati-hati sedikit. Kamu kan baru sembuh. Apapun yang kamu lakukan harus pelan-pelan. Pelan-pelan saja, mengerti? Baik, Mama. Ayo kita keluar bermain bola.
Bima. Mama hari ini harus pergi bekerja. Tidak bisa menemani. Kamu di rumah baik-baik ya? Baik, Ma. Baik, Mama. Aku bukan anak 3 tahun. Aku sudah 5 tahun. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Bima pintar sekali. TAPI, Mama sekarang harus keluar dan berusaha mencari uang. Nanti, suatu hari, setelah Mama menghasilkan banyak sekali uang, Mama akan menemanimu setiap hari di rumah. Ok. Mama, apa Bima anak haram? Bima, jangan bicara sembarangan. Kata itu berarti buruk. Lain kali jangan diucapkan lagi ya. Aku tahu itu buruk. Kalau tidak, tante jahat itu, saat mengucapkan kata itu, Mama tidak mungkin semarah itu. Aku tidak ingin orang lain mengatakan Mama buruk karena Bima. Di hati Bima, Mama selamanya yang paling hebat, paling cantik, paling baik, paling hangat, dan paling kusayangi. Sudah cukup Bima. Dihairai Mama, Bima juga yang paling berani, dan anak yang paling pengertian. Kalau kamu, juga sudah semakin besar. Beberapa hal memang harus Mama beritahukan padamu. Kamu punya Mama, dan juga punya Papa. Hanya saja, Mama dan Papa karena beberapa alasan, tidak tinggal bersama. Tapi ini tidak berarti kamu lebih rendah dari orang lain. Aku tahu, Mama, aku tidak pernah merasa. Orang-orang yang punya Papa dan Mama, ada bedanya. Cinta yang Mama berikan padaku, jauh lebih besar daripada gabungan cinta dari Papa dan Mama mereka, sangat banyak. Kalau Bima bisa berpikir seperti itu yang terbaik. Selama ada Mama, apa yang orang lain punya, kamu juga akan punya. Apa yang orang lain tidak punya, Mama juga akan berusaha memberikannya padamu. Tapi Mama, menurut Paman Aditya di kantormu itu, cukup baik. Bima ingin dia jadi Papa Bima. Kenapa Bima tiba-tiba teringat dia? Kalau Mama tidak mencari Papa baru dan tidak menyelesaikannya sendiri, sebagai anak, Bima kan yang harus menyelesaikannya untuk Mama. Di kantor Paman Aditya itu cukup baik. Dia pernah menyelamatkanku dan juga membantuku mencari kakek dokter. Menurutku dia orang baik dan juga pria yang baik. Dasar anak kecil, apa kamu tahu apa itu pria baik? Tentu saja tahu, seperti Bima, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Pria sejati yang maju terus pantang mundur. Sudahlah. Urusan orang dewasa. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu bahagia dan tumbuh sehat. Mama sudah tenang. Kalau begitu, kamu di sini sebentar ya. Mama akan membuatkanmu makanan. Halo, kamu mencari siapa? Hello. Kamu siapa? Namaku Bima. QQQ. Namaku Bima. QQQ. Ini kakek. Akhirnya aku menemukanmu. Kakek, tapi aku tidak punya kakek. Jangan-jangan kamu penipu ya? Anak kecil ini lumayan pintar juga ya. Ini gen keluarga Nugraha. Tapi tenang saja. Kakek bukan penipu. Aku sekarang akan menjemputmu pulang. Aku sudah dalam perjalanan. Menjemputku pulang? Aku sekarang sudah di rumah. Maksud kakek adalah menjemputmu kembali ke keluarga Nugraha. Kamu, si orang tua muda, keluarga Nugraha yang terhormat, bagaimana bisa tinggal kontrakan sederhana seperti itu? Dasar anak haram. Telepon siapa? Kamu mau apa? Aku sedang menelepon kakekku. Papa saja tidak punya. Dari mana datangnya kakek? Jangan-jangan ada pemulung yang ingin mengangkatmu jadi cucunya? Hello. 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 Mama, Mama. Kamu datang ke rumahku mau apa? Lepaskan putraku. Rumahmu, sekarang ini rumahku. Kalian berdua sampah. Bawa sampahmu. Cepat pergi dari sini. Lepaskan dia. Bima, Kamu berani mendorongku? kalian mau apa? Apa ini perampokan rumah? Kalau begitu aku akan melapor ke polisi. Lihat baik-baik. Mulai sekarang, pemilik rumah ini adalah aku. Aku mau melakukan apapun di sini. Akan kulakukan. Polisi datang pun. Yang harus pergi tetap kalian. Bocah tengik ini tidak mengangkat telepon. Terhadap putranya sendiri, sama sekali tidak peduli. Dia malah gagal di saat penting. Cepat, cepat melaju. Aku ingin lihat siapa yang berani mengganggu kekuku. Aku pasti akan membunuhnya. Meskipun rumah ini kamu yang beli, tapi masa suaku belum habis. Saya tidak perlu pindah. Susan, apa kau tidak punya malu? Rumah ini sekarang milikku. Kau memaksa tinggal di rumahku. Begitu. Uang suaku belum kamu kembalikan. Atas dasar apa aku harus pindah? Baiklah,
Kau mau uang, kan? Oke, akan kuberikan. Dasar orang miskin mata duitan. Uang segini cukup untuk membuat kalian pergi, kan? Jangan kira kau punya uang, lalu bisa bertindak semaunya. Aku tinggal di sini dengan kontrak, dan dilindungi hukum. Susan, jangan menakutiku dengan hukum. Aku datang hari ini hanya untuk membuatmu menghilang dari kota cahaya. Kau siapa? Urusanmu apa? Sok ikut campur. Karena aku lebih cantik darimu, latar belakangku lebih baik. Kak Aditya seharusnya menikahiku, bukan wanita murahan yang bisa dipakai siapa saja sepertimu. Dasar barang rongsokan. Sekalipun tidak ada kau pikir kau bisa mendapatkannya? Jangan sok penting. Dasar keras kepala. Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Mama, Orang jahat. kau tidak boleh lagi mengganggu Mama. Pergi sana. Tidak apa-apa. Maya, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu sentuh anak? Apapun masalahmu, hadapi aku. Jangan terburu-buru. Kau kira aku akan membiarkanmu begitu saja? Kenapa kalian masih berdiri di sana, mau menonton pertunjukan, hancurkan semuanya? Hentikan. Mama, Hentikan. Mama, Bima. Mama, berhenti. Halo, Ayah. Aku sudah menemukan cucu kesayanganku. Dia dalam bahaya sekarang. Apa? Apa? Aku akan segera ke sana. Siapa yang berani mengganggu tuan muda keluarga Nugraha? Berani membangunkan macan tidur? Kau sudah bosan hidup? Cepat. Lebih cepat. Bima, Berhenti. Kalau kau tidak mau anakmu kehilangan tangannya, diam dan jangan bergerak. Maya, masalah pribadi kita berdua akan kuselesaikan sendiri. Lepaskan anak itu. Apapun masalahmu, hadapi aku. Susan, kau pikir aku anakmu yang bisa dibujuk? Aku tidak mempan dengan caramu itu. Bima, Maya, dia hanya seorang anak kecil. Lepaskan dia. Anak itu tidak bersalah. dia sama sekali tidak polos. Semua ini gara-gara anak haram ini. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan diusir Kak Aditya dari perusahaan. Dan kau juga tidak akan bertahan di perusahaan. Susan, setiap kali aku memikirkan Kak Aditya berhubungan denganmu, aku merasa jijik. Aku berharap Kau dan anakmu mati saja. Lepaskan dia. Cepat lepaskan dia. Maya, lepaskan dia. Lepaskan dia. Mama, Maya, Maya, asalkan kau lepaskan dia, aku akan menuruti semua permintaan. sudah terlambat. Aku akan memberimu pelajaran. Bima, Bima, cepat tepuk dadamu. Bima, cepat tepuk dadamu. Mama, aku tidak apa-apa. Jangan takut pada tante jahat ini. Kakek akan datang membalaskan dendamku sebentar lagi. Kakek? Kakek siapa, sayang? Istilah itu apa namanya? Tenaga terakhir sebelum mati, kan? Jangan bicara omong kosong di sini. Lepaskan dia. Kalau kamu tidak melepaskannya, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Oh ya, kau tidak rela melepaskan anakmu. Ya, kalau begitu, berlututlah di depanku dan bersujud 100 kali, maka aku akan melepaskan anakmu. Aku akan berlutut, Mama, jangan. Mama, jangan berlutut. Siapa yang begitu berani mengganggu cucu kesayanganku? Siapa yang begitu berani mengganggu cucu kesayanganku? Kyukiku. Kau tidak apa-apa? Kaulah yang meneleponku. Aku kakek. Akulah yang meneleponmu. Siapa sebenarnya yang berani mengganggu cucu kesayanganku? Benar-benar sudah bosan hidup. Paman, Maya, sorry. Kau sanggup berani ya? Aku tahu kau sombong dan arogan. Biasanya aku hanya karena aku dan ayahmu adalah teman keluarga turun-temurun. Makanya selama ini aku memilih untuk pura-pura tidak tahu. Hari ini kau berani beraninya menginjak-injak harga diriku. Kenapa kalian masih diam saja? Wanita jahat yang mengganggu cucuku. Tangkap dia. Paman, apa kau salah paham? Anak haram ini, bagaimana mungkin cucu Anda? Kaulah yang anak haram.
Dia anak dari keluarga Nugraha. Coba kau bicara omong kosong lagi. Anda salah paham. Mereka menempati rumahku. Aku hanya ingin meminta mereka pergi. Tante jahat ini tidak jujur. Kakek sudah melihatnya. Kau mengganggu aku dan Mama. Maya, kau sudah melakukan banyak kejahatan. Jangan kira dengan beberapa kata, kau bisa lolos begitu saja. Kau mengganggu aku. Aku tidak akan pernah membiarkan. Maya sorry, akan ku beritahu kau. Mulai sekarang kau tidak boleh lagi menginjakkan kaki di rumah keluarga Nugraha. Paman, Anda pasti salah orang. Orang ini, bagaimana mungkin cucumu? Apa dia bukan cucu kesayanganku? Lalu kamu bisa menindasnya semena-mena. Dan lagi, jangan panggil aku paman lagi. Mengenal wanita jahat seperti benar-benar aib bagi keluarga Nugraha. Ayo, bawa dia pergi. Tadi Anda bilang, Anda kakeknya Bima? Mama, aku kenal kakek ini. Dia kakek dokter yang membantuku menyembuhkan sakitku. Anda adalah mantan Direktur Yusuf? Terakhir kali Bima pakai masker, aku tidak mengenalinya. Melewatkan waktu begitu lama. Sungguh membuatku merindukannya. Kupikir itu, kakek kandung Bima. Tapi tadi, terima kasih Pak Yusuf sudah membantu kami. Kamu salah. Aku adalah kakek kandung Bima yang asli. Dia adalah keturunan keluarga Nugraha. Oh, ngomong-ngomong. Ini adalah laporan tes DNA yang kusiapkan khusus. Silakan lihat. Bapak sungguh kakek kandung Bima? Kemari, cucuku yang hebat. Biar kakek melihatmu baik-baik. Tahukah kamu? Kakek mencarimu dengan susah payah. Aku sudah membelikan banyak mainan dan makanan ringan. Sekarang akhirnya bisa terpakai juga. Nanti kakek akan membawamu kembali ke keluarga Nugraha. Mulai sekarang, kamu adalah tuan muda keluarga Nugraha. Kakek, aku tidak mau jadi tuan muda. Aku hanya ingin jadi anak baik Mama. Susan Kong, anak harus ikut ibu, itu sudah pas. Aku akan menjemput kalian berdua sekaligus. Aku jamin. Aku akan membuat anakku yang tidak berguna itu bertanggung jawab penuh padamu. Bertahun-tahun ini, kalian berdua hidup menderita. Pak Yusuf, siapa putra Bapak? Anakku, namanya Lu. Tuan besar, telepon. Hello. Ayah, aku di jalan, segera sampai. Kamu tidak usah kemari. Aku sudah menjemput ibu dan anak ini. Aku akan menempatkan mereka di Villa Permata untuk sementara. Ingat, berikan aku penjelasan. Ayah, penjelasan apa? Tentu saja dengan pesta yang meriah, menikahi menantu perempuanku. Ayah, pernikahan bukan main-main. Kita harus memikirkannya baik-baik, kan? Dasar kau binatang, dia masih muda, melahirkan anakmu. Apa kamu mau mengecewakannya, ayah? Bukannya aku tidak mau bertanggung jawab. Pernikahan itu urusan dua orang. Aku harus bicara baik-baik dengan ibunya Bima. Benar juga. Kalau begitu, bicarakan setelah kalian bertemu. Ayah. Ayah, tolong jangan beritahu ibunya Bima tentang aku untuk sementara. Biarkan aku bertemu dengannya dulu dan memberitahunya sendiri. Aku tahu, kalian ingin menjalin. Apa itu? Pacaran atas kemauan sendiri. Anak muda sekarang ini terlalu sentimental. Pak Aditya. Satu adalah ibu dari anakmu, satu lagi adalah pujaan hatimu. Kamu mau pilih yang mana? Fandi, kalau kamu tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Cucuku yang hebat, sekarang akhirnya sampai rumah. Kakek, rumahmu besar sekali dan sangat indah. Selamat datang, Tuan Muda. Kecilkan suara kalian, sampai membuat dia takut. Aduh, pinggang patua. Kamu harus ingat, kamu adalah cucuku, Yusuf Hartono. Di masa depan, kamu adalah pewaris grup Sentosa. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Bukan hanya ini, perusahaan, kakek dan ayahmu, segalanya, di masa depan akan jadi milikmu. Benarkah? Hebat sekali. Mama akhirnya tidak perlu capek-capek lagi mencari uang. Kemari, sayang. Ayo pergi.
Bima, ada apa ini? Bima, kamu main saja di rumah dengan kakek ya. Mama harus pergi sebentar. Dadah, dadah. Sujan, hati-hati. Perusahaan macam apa ini? Sudah selarut ini masih lembur. Bos perusahaan ini pasti Linta Deret. Tidak bisa. Aku harus carikan dia pekerjaan lain. Kemari, Bima. Ayah. Kau sudah pulang. Paman, Kau mengenalku? bukankah terakhir kali kau menyelamatkanku? Apa-apaan ini, cucuku? Terakhir kali, kakek yang menyembuhkan lukamu. Kakek yang menyelamatkanmu. Lagi pula, kamu tidak boleh memanggilnya paman. Dia adalah ayahmu. Papa, Bima, ayah sudah mencarimu lama sekali. Akhirnya ayah bertemu denganmu. mungkinkah Paman Aditya pacaran dengan Mama? Keinginanku berhasil. Bima, beritahu kakek. Apa keinginanmu? Mama punya sandaran. Papa, kenapa kau belum menikahi Mama? Betul sekali, ibunya anak ini sangat menderita. Sudah selarut ini masih disuruh lembur oleh lintah darat perusahaan itu. Itu sungguh binatang. Tidak, lebih rendah dari binatang. Kamu flu? Kenapa kau menggendong kukuku? Cepat lepaskan dia. Kemari sebentar. Ayah. Aku. Aku apa? Aku apa? Jawab pertanyaanku dulu. Kapan kamu akan menikahi ibunya Bima? Aku sudah tidak sabar bermain setiap hari dengan Bima. Ayah. Pernikahan bukan main-main. Biarkan aku berpikir lagi. Kamu, tarik kembali. Ucapan biadabmu itu tidak ada negosiasi untuk masalah ini. Mau tidak mau, kamu harus menikahinya. Keluarga Nugraha berani berbuat, berani bertanggung jawab. Karena kamu sudah melakukannya, bertanggung jawablah sepenuhnya pada dia. Kalau kamu tidak menikahinya, kamu bukan anakku, Yusuf Hartono. Ayah, bukannya aku tidak mau bertanggung jawab. Beri aku waktu lagi. Aku. Memberimu waktu apa? Apa kamu tidak kasihan pada mereka yang sudah banyak menderita? Aku yang akan memutuskan masalah ini. Besok kamu pergi dan beritahu ibunya Bima, Susan, untuk mempersiapkan pernikahan. Tunggu dulu. Ayah bilang wanita yang harus kunikahi bernama Susan. Susan. Asisten kami juga bernama Susan. Jadi ibunya Bima adalah asisten Susan? Ternyata dia adalah anak asisten Susan. Bukan. Aku pernah melihat anak Susan. Bukan dia. Kamu tidak bisa mendapatkan semuanya. Anda pernah memiliki hubungan dengan kedua wanita ini. Benar, kan? Anda mau menikahi yang mana? Tentu saja aku akan menikahi. Apa urusannya denganmu? Kembali ke kantor. Belakangan ini aku tidak makan sembarangan. Kenapa selalu mual? Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kenapa Pak Bos mencariku selarut ini? Ikut aku sebentar. Semua ini kau yang siapkan? Bagaimana menurutmu aku ini? Sangat dermawan, kompeten, dan bisa membantu kami menghasilkan uang. Singkatnya, bos yang baik. Kalau begitu, selain statusku, dari sudut pandang seorang kekasih, apakah menurutmu aku adalah pria yang bisa diandalkan? Aku tidak pernah memikirkannya. Pals. TAPI, Anda memanggilku kemari hari ini. Hanya untuk mengatakan ini kepadaku? Tunggu aku sebentar. Susan. Maukah kau menikahiku?
Pak Bos, sedang apa? Cepat bangun. Susan. Aku sudah berjanji akan bertanggung jawab padamu. Aku akan menikahimu. Bertanggung jawab padaku? Ternyata dia masih memikirkan kejadian malam itu dan tidak bisa berhenti memikirkannya. Tapi sekarang aku sudah menemukan ayah Bima dan kakek Bima sangat baik padaku. Aku benar-benar tidak bisa lagi menerimanya. Maaf ya, Pak Bos. Pak Bos, aku juga tidak ada pilihan. Aku tidak mungkin membiarkan Bi pergi dari ayahnya lagi. Jadi, aku hanya bisa minta maaf pada. Sebenarnya, kamu tidak perlu bertanggung jawab pada. Lihatlah, kamu menyiapkan begitu banyak hal-hal romantis. Mengagetkanku saja. Aku kira, kamu menyuruhku bertanggung jawab pada. Apakah kamu pada tidak punya perasaan sama sekali? Meskipun sedikit suka saja. Tidak ada. Tentu saja ada. Apakah aku akan jatuh hati lagi? Jangan-jangan kamu hamil? Mana mungkin, Pak Bos. Tidak apa-apa, aku hanya kurang enak badan. Setelah istirahat sebentar, akan baik-baik saja. Lalu apa maksudmu? Jangan-jangan kamu merasa jijik padaku? Tidak. Kalau kamu tidak enak badan, sebaiknya kamu pulang dulu dan istirahat. Kalau begitu, aku ke toilet dulu. Pak Bos. ITU. Bisakah aku minta izin besok? Terserah. Aku hamil lagi. Tertulis di laporan ini. Apa mungkin salah? TAPI. Tapi apa? Mana ayah bayinya? Dia tidak datang bersamamu? Awal kehamilan adalah masa kritis bagi perkembangan janin. Harus sangat berhati-hati. Kenapa aku subur sekali sih? Kenapa selalu langsung jadi? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku memberitahu Pak Bos? Bagaimanapun, dia adalah ayah dari bayi ini. Sudah diingat semua? Asisten Susan, tolong, lain kali lebih hati-hati saat berjalan. Pak Bos. Apakah kamu keberatan punya anak? Apa maksudnya ini? Kemarin menolakku, hari ini bilang mau punya anak denganku. Jangan-jangan dia butuh uang lagi? Asisten Susan, jika kamu kesulitan ekonomi, bisa langsung bilang padaku. Tidak. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Pikirkan baik-baik dulu, baru katakan padaku. Sudah dengar, tunangan Pak Aditya. Wajahnya cantik dan pembawaannya juga bagus. Bersama Pak Aditya, mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Aku ingin tahu seperti apa penampilan tuan muda kecil itu. Apakah mirip Pak Aditya atau ibunya? Tidak peduli seperti apa penampilannya. Dengan gen orang tua yang begitu baik, pasti akan jadi pria tampan juga. Kapan aku bisa bertemu CEO tampan dan kaya seperti itu, lalu menikahiku? Ternyata Pak Bos punya tunangan. Lalu kenapa dia kemarin menyatakan perasaannya padaku? Susan. Fotokopi dokumen ini 10 rangkap, lalu kirimkan ke ruang rapat. Baik. Susan.
Kamu hamil? Bukankah kamu belum menikah? Lihat ini. Gawat, bagaimana bisa aku fotokopi laporan pemeriksaan kehamilanku? Pak Aditya akan segera tiba. Sebaiknya kamu pikirkan bagaimana menjelaskannya padanya nanti. Tidak bisa, Pak Aditya tidak boleh tahu. Susan, apakah kamu benar-benar tidak memfokuskan pikiranmu pada pekerjaan? ITU, maafkan saya semua. Kali ini memang kesalahanku dalam pekerjaan. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Jika minta maaf bisa menyelesaikan masalah, untuk apa ada peraturan? Apa kamu pikir akan ada lain kali untukmu? Masalah ini, aku akan menjelaskannya dengan jelas kepada Pak Aditya. Ini juga bukan masalah ya. Bisa kamu putuskan sendiri kan? Kamu memang terlalu percaya diri. Aku ingin bertanya kepada kalian semua di sini, siapa yang konyol sepertimu, dengan kehidupan pribadi yang tidak bermoral seperti ini? Kamu masih punya muka berada di perusahaan? Apa kamu tidak punya malu? Masalah ini, memang kesalahanku dalam pekerjaan. Tapi itu bukan alasan kamu menyerang pribadiku. Pekerjaanku tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadiku. Kamu tidak punya hak di sini untuk menunjuk-nunjuk. Susan, dasar tidak tahu malu. Kamu sudah membawa pengaruh buruk ke seluruh perusahaan. Masih berani tetap di sini? Betul. Coba katakan, siapa ayah kandung bayi itu? Atau jangan-jangan, sama seperti anak pertamamu, apa dia juga anak haram? Orang dengan kehidupan pribadi tidak bermoral sepertimu. Jangan-jangan punya penyakit menular, kan? Aku takut kamu menulari kamu. Nanti kalau Pak Aditya datang, aku akan lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Sedang apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Pak Aditya, Susan Wulandari bermasalah dalam pekerjaan. Kami sudah menegurnya, tapi dia tidak mau dengar, bahkan memutarbalikkan fakta. Sebenarnya ada apa? Pak Aditya. Tadi saat saya memfotokopi dokumen, saya tidak sengaja memfotokopi informasi pribadi saya. Masalah sekecil itu, siapa yang tidak pernah membuat kesalahan dalam pekerjaan? Perlukah sampai seribut ini? Pak Fandi, kami juga memikirkan perusahaan. Susan Wulandari bahkan memfotokopi dokumen. Masalah sekecil ini saja tidak bisa dia lakukan dengan baik. Ini benar-benar jadi bahan tertawaan. Betul. Jika tidak ketahuan lebih awal, jika dokumen ini diberikan kepada klien, betapa malunya perusahaan. Orang seperti ini seharusnya dipecat. Sejak kapan urusan perusahaan menjadi wewenang kalian berdua untuk memutuskan? Asisten Susan. Lain kali lebih hati-hati saja. Saya akan lebih berhati-hati lain kali. Pak Aditya, sepertinya kamu belum tahu dokumen pribadi yang difotokopi Susan Wulandari itu sebenarnya adalah laporan pemeriksaan kehamilannya. Apa? Pak Aditya, lihat ini. Kamu hamil? Ada apa denganmu? Aku. Pak Fandi, ada apa ini? Kenapa Pak Aditya mengejarnya keluar? Kalian semua ini, kalau kalian masih mau mempertahankan pekerjaan, sebaiknya kalian sadar diri dan tutup mulut. Susan, jujurlah padaku, apakah bayi itu anakku? Pak Bos, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan bertanggung jawab atas bayi ini. Tidak akan membebani. Apa yang kamu katakan? Mana mungkin aku takut kamu membebaniku? Aku. Maksudmu, bayi itu benar-benar anakku? Aku punya anak lagi. Pak Bos, tenang saja. Aku sudah memutuskan untuk menggugurkan bayi ini. Kenapa? Beraninya kamu mau menggugurkan anakku? Kamu sudah punya tunangan, dan kalian akan segera menikah. Mana mungkin aku di saat seperti ini justru membebanimu? Siapa yang memberitahumu aku akan menikah? Semua orang di seluruh perusahaan sudah tahu. Jangan bilang kamu orang terakhir yang tahu. Pasti ayahku yang mengatakan itu, Susan. Aku bersumpah padamu di sini. Orang yang akan kunikahi hanya kamu, asalkan kamu mau menikah denganku. Haruskah aku menerimanya, Ayah Bima, setelah sekian lama tidak ada kabar?
Sepertinya dia hanya tidak ingin menemui. Apa yang kamu gumamkan? Tidak ada apa. Kalau begitu, kamu... mau aku bertanggung jawab padamu? Aku. Turunkan aku. Paman, bagaimana? Aditya, ini siapa? Tunanganku. Selamat, selamat. Nona ini sedang mengandung anak kembar. Kembar? Betul. Benarkah? Aku ini tabib dewa selama puluhan tahun. Tidak mungkin salah. Patua Yusuf, selalu berharap kamu menikah dan punya anak. Sekarang langsung dapat 2. Keinginannya bisa terkabul. Kalian semua, semangat. Nanti kosongkan semua tempat ini, semua camilan dan mainan ini, taruh semua di sini. Meja makan itu buang saja, terlalu kecil, ganti yang besar. Saat pesta perkenalan keluarga nanti, pasti banyak sekali yang datang. Pindahkan saja ke halaman. Kenapa diam saja? Cepat bergerak. Baik, cepat. Halo, Yusuf, selamat, selamat. Sekarang ilmu pengobatanmu, ada penerusnya. Wangso. Bagaimana kamu bisa tahu secepat ini, padahal aku baru mau meneleponmu untuk minum-minum? Aku seharusnya tahu duluan darimu, kan? Menantu perempuanmu sungguh luar biasa. Benar apa kata anakku itu memang tidak berguna. Ini hanya bisa mengandalkan menantu perempuanku. Wang Setua, nanti saat pesta perkenalan keluarga, kamu harus datang. Tabib dewa sepertimu harus menurunkan keahlianmu kepada cucuku. Pesta perkenalan keluarga apa, cucu? Cucumu belum lahir, kan? Apa kamu berpikir terlalu... Kamu bercanda ya? Kukuku sudah berumur 5 tahun. Apa? Lalu yang di dalam perut wanita itu, bukan cucumu? Wanita mana? Perat apa? Aditya membawa seorang wanita hamil. Dia datang ke rumah sakit, kamu tidak tahu. Kamu, jangan bergerak. Jangan bergerak semua. Kurasa itu ayahku. Kalau dia tahu, dia akan segera menjadi kakek dari bayi kembar. Pasti senang sekali. Lihat. Halo, ayah. Aku punya kabar baik untukmu. Dasar bocah tengik. Apa kamu ingin membuatku marah sampai mati? Sebentar. Ayah. Aku ini sedang meneruskan garis keturunanmu. Kenapa malah memarahiku? Pantas saja, kamu tidak mau menikahi ibunya Bima. Ternyata kamu punya wanita lain di luar sana. Apa kamu tidak kasihan pada Bima? Apa kamu tidak kasihan pada ibunya Bima? Ayah, bukankah sudah kubilang, aku akan memberikan kompensasi padanya, tapi tidak dengan cara pernikahan. Punya anak tanpa tujuan menikah. Itu namanya bertindak kurang ajar. Apa kamu tahu seberapa serius tindak asusila itu? Aku, Yusuf Hartono, tidak ingin punya anak yang melakukan tindak asusila seperti itu. Ayah, sekarang sudah zaman modern. Sekarang yang penting adalah kebebasan memilih pasangan. Ayah tidak bisa terus-terusan dengan pemikiran generasi tua untuk mengekangku. Diam. Tunggu aku di rumah sakit. Aku segera sampai. Lihat, kan, sudah kubilang. Begitu dia dengar, kamu hamil 2 cucu kembar darinya. Dia pasti senang sekali. Tapi tadi aku seperti mendengar Paman Yusuf memarahi. Dia memarahiku, karena tidak memberitahunya lebih awal. Paman Wangsa yang tadi memeriksamu, dia adalah teman baik ayahku. Pasti dia yang memberitahunya. Dia merasa, Paman Wangsa tahu duluan, daripada dia tentang kabar ini. Harga dirinya terluka, makanya dia marah. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, bagaimana dengan anakmu? Bukankah Paman ingin kamu menikah ibu dari anak itu? Apa dia akan setuju? Tenang saja, dia pasti akan setuju dan dia pasti akan menyukaimu. Mana formulirku yang satu lagi? Aku akan mencarinya. Salam pigangkan ini. Oke. Dasar anak duraka. Dasar anak duraka. Katakan padaku, apa sebenarnya maumu? Kita di rumah sakit, kecilkan suaramu. Oh,
Kamu masih tahu malu? Aku memberitahumu dengan serius sekarang. Besok aku akan mengadakan pesta perkenalan keluarga itu. Aku ingin memperkenalkan Bima kepada semua kerabat dan teman-temanku, agar mereka tahu bahwa aku, Yusuf Hartono, punya cucu sebaik ini. Begitu pesta perkenalan keluarga selesai, kamu harus segera menikah dengan ibunya Bima. Ingat itu. Aku tidak mungkin menikahinya. Wanita itu sudah melahirkan anakmu. Kenapa kamu tidak bertanggung jawab padanya? Kalau aku bertanggung jawab padanya, lalu ibu dari cucu kembarmu, siapa yang akan bertanggung jawab padanya? Bayi kembar. Anak bodohku. Apa kamu yakin itu anakmu? Kalau bukan anakku, anak siapa lagi? Aditya Nugraha. Aditya Nugraha, ayahmu ini seumur hidup jujur dan sederhana. Bagaimana bisa aku melahirkan? Dasar kamu ini. Ingin menghindari pernikahan ini, lalu membuat laporan pemeriksaan kehamilan palsu. Untuk membohongiku. Apa kamu kira aku anak 3 tahun? Ini sudah dikonfirmasi sendiri oleh Paman Wangsa. Kalau tidak percaya, tanyakan padanya. CH, apa aku tidak tahu kondisi fisikmu? Bahkan jika aku memaksamu untuk punya anak pun, kamu tetap tidak punya kemampuan itu. Baiklah, kamu tidak percaya padaku, kan? Nanti kalau Susan datang, tanyakan padanya. Kamu pasti akan percaya padanya, kan? Susan yang mana? Orang bilang habis lahiran jadi pelupa, ternyata benar. Kamu tidak percaya padaku, kan? Nanti kalau Susan datang, tanyakan pada Susan. Susan yang mana? Ibunya Bima. Bukan, dia desainer Susan. Ibu dari bayi kembar itu, desainer Susan dari perusahaan kita. Anak bodoh. Kamu pasti ditipu. Dia pasti mengincar uangmu. Dia ingin menggaet bos besar. Kamu kira dia pergi bekerja setiap hari? Dia ingin menikah dengan keluarga kaya. Wanita rendahan yang mencoba naik kelas dan berubah menjadi orang kaya. Bukan, ayah terlalu banyak berpikir. Dia bukan orang seperti itu. Dia berpikiran bersih dan berkepribadian mandiri. Begitu kamu bertemu ibu dari cucuku, kamu pasti akan jatuh cinta padanya. Dia adalah wanita terbaik yang pernah kutemui di dunia ini. Demi membesarkan cucuku, dia pergi bekerja di mana-mana. Begitu banyak penderitaan yang telah dia alami. Kamu mengecewakannya. Kamulah yang bersalah padanya. Kalau kamu tidak menikahinya, kamu akan menyesal seumur hidup. Aku memang bersalah padanya, tapi aku akan mencari cara untuk mengimbanginya. Ucapanmu tidak manusiawi. Sekarang aku hanya bisa bertanggung jawab pada satu orang. Kalau begitu, menurutmu siapa yang harus ku bertanggung jawab sekarang? Kamu, dasar bocah ini, kamu membuatku sakit jantung lagi. Ayah. Paman Wangsa ada di sini. Ayo kita temui dia, dokter. Tidak. Paman Wangsa tidak bisa mengobati. Luka batin harus diobati dari hati. Kalau kamu tidak menikahi ibu dari cucuku, Heideku, pasti akan sakit seumur hidup. Dokter. Cepat pergi. Jangan. SST. Badanku sehat-sehat saja kok. Tidak sepertimu. Pak Yusuf datang. Ya, benar. Dia baru saja datang, tapi dia bilang tidak membawa hadiah untuk menjengukmu. Dia malu, jadi dia pergi dulu. Aku baru saja mendengar kalian berbicara. Susan, kamu jangan sampai berpikiran yang tidak-tidak. Menikahimu, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku tidak akan berubah. Sedangkan ibunya Bima, aku akan menjelaskan padanya sendiri. Lalu bagaimana dengan Pak Yusuf? Dia tidak apa-apa, nanti dia juga akan baik-baik saja. Aditya. Terima kasih atas semua yang sudah kau lakukan untukku. Tapi aku tidak bisa membiarkan menanggung semuanya sendirian. Susan, apa maksud ucapanmu itu? Kamu pernah bilang, agar aku bertanggung jawab padamu. Kamu tidak bisa menarik ucapanmu. Aku tidak menarik ucapanku. Maksudnya, karena kita sudah memutuskan untuk bersama. Maka masalah apapun, kita tanggung bersama. Aku akan pulang bersamamu menemui Pak Yusuf. Aku akan menemuinya, memintanya merestui kami. Baik. Kenapa tempat ini terlihat tidak asing? Aku sepertinya pernah ke sini. Kamu lupa, terakhir kali kamu membawa Bima ke sini. Halo, Tuan Muda. Wah, Oh, ini kediaman Pak Yusuf.
Untuk apa kita datang kemari? Ayahku tinggal di sini. Aimil? Ayahmu tinggal bersama Pak Yusuf? Ini jantung. Ini jantung. Ini hati. Ini hati. Ini limpa. Ini limpa. Lihat, limpa di sini. Kenapa aku mendengar suara anakku? Kamu salah dengar, itu suara anakku. Dia sedang belajar bersama kakek. Selanjutnya adalah paru-paru. Lihat, paru-paru di sini. Paru-paru di sini. Bima. Kemari. Bima, Mama. Bima, kamu memanggilnya apa? Mama, bukankah seharusnya begitu? Susan. Kenapa kamu kemari? Oh. Aditya. Kamu pasti memberi ayah sebuah kejutannya? Pak Yusuf. Sebelumnya, dasar bocah kau menipuku dengan mengatakan, tidak akan menghubungi Susan lagi. Tapi hasilnya? Pasti setelah melihat Susan, kamu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku sudah bilang padamu, pilihan ayah tidak pernah salah. Baka tenjik. Ayah. Kamu salah paham. Aku salah paham? Salah paham apa? Aku salah paham karena kalian berdua sudah bersama. Aku akan segera mengumumkan kepada publik kabar pernikahan kalian. Sedangkan wanita yang tidak bisa kau lupakan, si desainer Susan itu. Si Pat lepakin dia, ingat itu. Aku juga baru tahu sekarang. Desainer Susan adalah ibunya Bima. Ibunya Bima adalah desainer Susan. Tunggu dulu. Aditya, kamu tidak demam kan? Bagaimana bisa kamu di depan Susan mengatakan omong kosong seperti ini kalau kamu sampai membuat menantu perempuanku sebaik ini pergi karena marah? Awas saja. Benar, apa yang dikatakan Aditya itu benar. Aku adalah desainer Susan, dan juga ibunya Bima. Ini lucu sekali. Ternyata orang yang selalu Mama sukai adalah Papa, dan Papa juga selalu menyukai Mama. Semua ini adalah takdir baik, ya? Kalau begitu, orang yang selama ini disukai si bocah tengik itu adalah kamu. Benar. Dia bilang kamu hamil anak kembar, apa itu benar? Hahaha. Aditya, keluarga Nugraha, keturunannya banyak. Akhirnya keturunannya banyak. Di depan anak-anak, jangan suka main pukul, bisa tidak? Tidak pakai perasaan. Kemari, cucuku tersayang. Kakek lihat lagi. Hahaha. Baik. Bima, makanlah pelan-pelan. Makan udang besar. Ini banyak protein berkualitas tinggi, sehat dan bergizi. Ayo, anakku, makanlah daging, makan daging bikin badan kuat, badan sehat dan bertenaga. Hei. Sebenarnya Bima nanti jadi tabib. Dia kan jelas-jelas nanti akan jadi tabib tradisional. Benar kan, Bima? Aku harus memikirkannya dulu. Hehehe, nak, lakukan apapun yang kamu inginkan nanti. Apapun itu, Papa akan mendukungmu tanpa syarat. Kakek juga mendukungmu tanpa syarat. Asal kamu mau belajar pengobatan tradisional, kakek akan mewariskan semua ilmuku padamu, membuatmu menjadi malaikat berbaju putih yang terkenal di seluruh dunia, dan menyelamatkan nyawa. Hebat sekali. Bima, apapun yang kita lakukan, kita harus menjaga gizi seimbang, bukan? Ya. Mama benar. Tunas kecilku, kamu benar-benar penolong bagi keluarga Nugraha. Lihat, tidak hanya membesarkan cucu yang begitu baik untukku, tapi juga hamil anak kembar. Kamu adalah prioritas utama keluarga Nugraha sekarang, jadi harus makan yang baik ya. Nanti aku akan berikan menu makanan ibu hamil itu ke pengasuh, biar dia mengganti-ganti menunya setiap hari untukmu. Hehehe. Pak Tua, resepmu itu tidak enak, Susan. Nanti kalau kamu ingin makan apa, bilang saja padaku. Kalau resepnya tidak cocok, aku akan membawamu makan di luar setiap hari. Hehehe, makan di luar itu tidak higienis. Ini menyangkut kesehatan kedua cucuku. Aku bilang padamu Aditya, jangan bertindak gegabah. Pak Tua, ini istri dan anakku. Aku pasti lebih perhatian darimu. Baik, itu istrimu kan? Ini cucuku. Ayo, coba ini. Kobala. Ini putraku yang baik. Nak, Ayo. makan daging. Hei, cucu yang baik. Cobalah, pastikan semua sudut meja dan lemari tertutup rapat. Singkirkan barang-barang berbahaya. Pergi. Mama Papa ingin kita tinggal di rumah kosong. Bima, Papa memikirkan keselamatanmu dan Mama. Mana ada yang baju manja.
Waktu aku kecil, aku juga setiap hari menyapu jalanan kok. Susan, maafkan aku. Aku membuatmu menderita sebelumnya. Setelah ini, aku pasti akan bersikap baik pada kalian. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membantumu. Aku ingin ke toilet. Bagaimana kamu akan membantuku? Kalau begitu, pergilah. Aku tidur di mana? Tidur bersama. Tidur bersama? Lalu kenapa? Ini sepertinya tidak baik. Kita, dengan status yang tidak jelas, sudah berhubungan intim 2 kali. Sekarang kita bisa melakukannya dengan status yang jelas. Kamu malah jadi malu. Tidak, aku. Susan. Sebelumnya, aku membiarkanmu dan Bima menderita di luar sana. Aku sebagai suami dan ayah tidak becus. Aku berjanji. Setelah ini aku tidak akan pernah membiarkan kalian pergi dari sisiku lagi. Aha. Tiga bulan pertama kehamilan tidak boleh berhubungan intim. Aku hanya ingin menciummu saja. Aku juga tidak memikirkan soal berhubungan intim. Oh, Susan Wulandari, si cantik ini, masih ingin mengandalkan anak untuk naik status dan menikah ke dalam keluarga Nugraha. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Nyonya Nugraha hanya bisa aku. Berhenti. 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 Keluarga Nugraha bukan tidak punya pekerja. Setelah ini, jangan biarkan Nyonya Muda melakukan pekerjaan seperti ini. Perhatikan. Nyonya muda, biar saya saja, biar saya saja. Susan, kamu harus tahu kamu sedang mengandung. Jangan sampai membuat dirimu kelelahan. Setelah ini, jangan pernah lakukan pekerjaan seperti ini ya. Ayah, biarkan aku pergi bekerja ya. Aku benar-benar bosan di rumah. Lagi pula, banyak bergerak itu, baik untuk proses persalinan ibu hamil. Ada benarnya juga yang kamu bilang. Tapi ingat ya, kalau sudah di kantor, jangan sampai membuat badanmu lelah. Serahkan pekerjaan kepada orang lain. Jangan khawatir, ayah. Aku yang memutuskan ya. Aku mengizinkanmu malas-malasan saat kerja. Terima kasih, ayah. Pak Fendi, antar Nyonya Muda ke kantor. Baik, Nyonya Muda, silakan lewat sini. Mama pergi dulu ya. Hei tai ya. Kakek, bolehkah aku menemani mama ke kantor? Tidak boleh. Bima kita nanti akan bekerja di rumah sakit. Nanti tabib dewa itu. Kamu loh. Ayo. Kakek masih ada akupuntur, pijat refleksi, kerokan yang belum kakek ajarkan padamu. Ayo. Sampai jumpa, Nyonya Muda. Susan Wulandari, kamu merebut posisiku sebagai Nyonya Muda keluarga Nugraha. Takdir tidak adil. Aku akan merebutnya kembali asal kamu mati. Aku tidak percaya Kak Aditya tidak akan memilihku. Maya. Kenapa kamu kemari? Maya. Kenapa kamu kemari? Susan Wulandari, taktik apa yang sebenarnya kamu gunakan? Sampai-sampai benar-benar berubah total, jadi orang kaya. Aku terlahir dari keluarga terpandang, sepadan dengan Kak Aditya. Kenapa? Kamu cuma dasar rendahan. Kenapa Tuhan harus menimpakan semua keberuntungan ini padamu? Salahkan saja aku yang cantik dari lahir. Tuhan memang memberiku rezeki. Aku kan tidak mungkin menolaknya. Tidak seperti beberapa orang. Selain jelek, hatinya juga busuk. Kamu, Susan Wulandari, kamu harus sadar posisi Paman Yusuf dan Kak Aditya hanya demi anak saja. Baru mengizinkanmu masuk ke keluarga Nugraha. Mereka sama sekali tidak menyukai mengandalkan anak untuk naik status. Apa yang patut dibanggakan?
Kalau begitu, kalau kamu punya kemampuan, cobalah hamil juga. Sepertinya kamu bahkan tidak bisa mendekati Aditya kan? Berhenti. Maya, mengingat kita pernah bersahabat, aku tidak akan mempermasalahkannya. Semua yang pernah kamu lakukan dulu, aku juga bisa melupakan masa lalu. Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Daripada membuang waktu melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan diri sendiri, lebih baik kamu mencari perjodohan yang baik atau pekerjaan yang bagus. Jika kamu benar-benar bertobat, aku bisa meminta Aditya untuk mengaturmu agar kembali bekerja di grup. Kembali lagi, setiap hari melihat kalian berdua di depan mataku, pamer kemesraan. Bisakah kamu tidak selalu berpikir buruk tentang orang lain? Apa kamu paranoid? Aku hanya ingin kamu mencari sesuatu untuk dilakukan. Susan Wolandari. Sepertinya kamu tidak sadar posisi di tangga yang kosong ini. Kamu adalah ibu hamil yang sulit bergerak. Kalau sampai terpeleset dari tangga dan keguguran, Kamu. itu wajar saja, kan? Apa yang mau kamu lakukan? Jadi masalah lift itu perbuatanmu? Apa kamu punya bukti? Aku sudah lihat di tangga ini. Tidak ada CCTV. Kalau anak yang membuatmu naik status itu hilang dari perut, posisimu di keluarga Nugraha akan jatuh drastis. Dan jika aku menggunakan sedikit cara lagi, posisi Nyonya Muda grup Sentosa tetap akan menjadi milikku. Lift rusak. Nyonya tidak naik lift. Sekarang sangat mungkin dia ada di tangga. Dia seorang ibu hamil. Kenapa dia jalan di tangga? Cepat. Susan. 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 Maya ini. Ada apa? Dia ingin mendorongku jatuh dari tangga. Tapi malah dia sendiri yang terpeleset jatuh. Kak Aditya, apa kamu datang untuk menyelamatkanku? Aku dan kamu adalah teman masa kecil, pasangan sempurna. Kamu tidak boleh menikahi Susan, si cantik itu. Maya. Jangan konyol. Aku tidak mungkin menyukaimu. Kenapa? Apa karena dia mengandung anakmu? Jadi kamu terpaksa menikahinya? Kamu salah. Aku menyukainya. Bahkan jika dia tidak mengandung anakku, aku tetap akan menyukainya. Karena dia berkepribadian mandiri. Dia punya pemikiran, punya pendirian. Dengan siapapun dia bersama, dia akan selalu menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang bersinar dengan sendirinya. Dia tidak akan mengubah dirinya, karena bergantung pada siapapun. Dan kamu justru sebaliknya, kamu akan kehilangan jati diri, karena mencintai seseorang. Maya, kamu sendiri tidak menerima dirimu. Bagaimana bisa orang lain menerima dirimu? Pak Fandi, beritahu aparat penegak hukum. Ada percobaan pembunuhan di sini. Kak Aditya, akulah yang paling mencintaimu, Kak Aditya. Kamu tidak apa-apa. Demi bayi kita, aku harus baik-baik saja. Oh, Hei, jangan bergerak. Jangan bergerak. Kubilang jangan bergerak. Nyonya Muda. Kamu tidak sadar, dengan kondisimu sendiri, sudah berapa kali aku bilang padamu. Jangan olahraga sembarangan. Jangan olahraga sembarangan. Kenapa kamu tidak bisa diam sih? Dengarkan baik-baik, kamu, mulai hari ini, dia harus berbaring di tempat tidur setiap hari. Apapun yang dia makan dan minum, kamu yang sajikan untuknya. Serial TV apapun yang ingin dia tonton, saluran APA, kamu yang harus mengganti salurannya. Jangan sampai kandungannya terancam. Ya, Baik ayah. kalian dengar tidak? Kenapa kamu tertawa ya? Sini. Kitab klasik pengobatan kuno yang kakek suruh kamu hafalkan sudah sampai mana? Jantung adalah dasar kehidupan. Perubahan roh Keindahan terpancar di wajahnya, yang berhubungan dengan garis darah, lalu yang di tengah-tengah mata. yang di tengah-tengah. Lanjut.
Yang di tengah-tengah matahari. Melalui chi yang di bawah. Astaga kamu. Sekarang kakek suruh kamu kembali dan menyalinnya 5 rangkap. Jengka tidak. Apanya? Ada apa, Susan? Aku sepertinya akan melahirkan. Pak Fandi, kendarai mobilnya. Baik, baik, baik. Kakek, aku ikut mama. Tidak boleh. Kamu masih harus menyalin 5 rangkap kitab klasik pengobatan kuno. Ayah, sekarang bukan waktunya. Kita pergi bersama. Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat, cepat. Ayo. Baka Tenjik, bisakah kamu tidak mondar-mandir di depanku ya? Aku pusing sekali. Duduk. Bima, apa yang kamu gumamkan? Semoga Tuhan melindungi mama agar melahirkan bayi dengan lancar. Semoga bayi-bayi juga suka belajar pengobatan tradisional. Hahaha, Pengobatan tradisional. benar, pengobatan tradisional. Ayo cepat. Kalian berdua, kenapa diam saja? Ayo, ayo. Hari ini adalah hari bahagia untuk upacara pemilihan benda si kembar. Sebentar lagi akan dimulai. Kalian berdua, Kalian harap mereka mengambil APA? Apa saja yang sudah ayah siapkan? apa yang aku siapkan? Tentu saja aku sudah tahu. Kalian yang bilang. Tentu saja aku mau mereka mengambil batangan emasku. Batangan emas? Betul, betul, betul. Batangan emas. Menurutku mengambil pena juga tidak buruk. Nanti pasti akan sukses. Susan, pena ini. Bagus, benar juga, benar juga. TAPI. Tidak benar juga. Hahaha. Sekarang, upacara pemilihan benda keluarga secara resmi dimulai. Ini. Astaga. Kenapa? Aku tadi bilang apapun yang mereka ambil, aku akan mendukung. Sini, ayah, sini.